wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yasi Adityas. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Dwi Febrianti. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar mengenai cara subnetting IP versi 4 pada network di aplikasi Cisco. Baik teman-teman, let's go. Baik teman-teman, langsung saja kita coba ya untuk subnetting IP versi 4-nya. Pada Cisco, pertama kita buka aplikasi Cisco-nya. Nah, setelah kita buka, seperti biasa, kita buka tugas yang telah diberikan. Nah, ini adalah file tugasnya. Oke, kita di sini bisa menulis nama kita, atau bisa di close saja. Di sini saya menulis atas nama sendiri Yazi. Kita oke, kita save yes. Nah, di sini ada dua gambar ya. Satu gambar yang ini dan satunya adalah tabel. Nah, ini adalah tugas dari kita untuk kita telusuri. Di sini kan ada gambar rangkaian antara topologi ISP server sampai topologi ke customer. Nah, di sini kita baca skenario dari tugas kita ini. Ini adalah judul dari subnetting IP versi 4 network. Nah, di sini ada tabel IP address. Di sini juga ada beberapa device ya. Sama dengan ini. Ada device customer router, ada device LAN A, PCA, LAN B, dan PCB. Nah, masing-masing device nanti kita akan telusuri. Nah, ini di sini juga ada kolom ya, kolom yang kosong pada tabel. Kita diminta untuk mengisi kolom ini. Tapi sebelum kita mengisi kolom ini, kita diberikan petunjuk atau objektifnya. Jadi di sini kita untuk yang pertama part 1 yaitu mendesain sebuah IP4 versi 4 subnetting skemanya. Untuk yang kedua yaitu konfigurasi perangkatnya. Yang ketiga itu adalah testing dan troubleshooting dari konfigurasi yang kita atur sebelumnya pada tiap device. Nah, untuk skenario-nya yaitu dalam aktivitas ini Anda akan membuat sebuah subnet ya untuk jaringan customer pelanggan Anda. Ada dengan beberapa subnet. Subnet ini skemanya itu harus berdasarkan jumlah komputer host yang diperlukan di setiap masing-masing subnet serta pertimbangan jaringan lainnya seperti perluasan host jaringan di masa yang akan datang. Nah, jadi kita diminta untuk setting atau konfigurasi jaringan si klien. Setelah itu, kita mengskemakan subnettingnya dan menyelesaikan tabel ini, diisi tabel ini yang kosong-kosong berupa host dan interface IP address-nya. Nah, IP address-nya, subnet mask-nya kita isi,
Selanjutnya untuk petunjuknya pada part 1 atau bagian 1 subnet mask assign network, subnet jaringan yang ditugaskan. Untuk langkah pertama yaitu kita membuat skema subnetting yang memenuhi jumlah subnet yang diperlukan dan jumlah alamat host yang diperlukan. Nah, dalam skenario ini Anda itu adalah sebagai teknisi jaringan ya, yang ditugaskan untuk menginstal network atau jaringan untuk pelanggan Anda. Anda harus membuat multiple subnet dari ruang alamat ini 192.168.0.0/24 untuk memenuhi persyaratan berikut. Nah, yang pertama itu ada subnet pertama itu jaringan LAN A, ini jaringan LAN A, yaitu setelah customer router, ini dia ada 50 host, kamu membutuhkan minimal 50 host persyaratannya. Untuk yang B, yaitu jaringan LAN B, kamu membutuhkan 40 host IP address atau hosting alamat yang bisa dipakai, yaitu sejumlah 40. Untuk C-nya nanti setelah itu Anda juga diperlukan setidaknya 2 subnet tambahan yang tidak digunakan nanti. Kemudian untuk ekspansi atau perluasan jaringan yang akan datang. Jadi selain kita mengkonfigurasi ini, kita juga mengkonfigurasi untuk rencana yang akan datang berikutnya, yaitu 2 tambahan subnet mask yang tidak terpakai. Baik, di catatan ini juga subnet mask dengan panjang variabel ini tidak digunakan. Semua subnet mask perangkat harus memiliki panjang yang sama. Nah, ada poin D juga nih. Jawablah pertanyaan berikut ini untuk membantu membuat skema subnetting yang memenuhi persyaratan jaringan yang disebutkan. Untuk pertanyaan pertama pada poin D, berapa banyak host address yang dibutuhkan dalam berapa banyak host address dibutuhkan dalam subnet terbesar. Nah, kita lihat nih host addressnya ternyata adalah 40 dan 50 itu lebih besar 50. Jadi kita akan jawab 50. Nah, di sini saya udah copy tugas ini ke dalam Word. Jadi kita bisa langsung menjawabnya, yaitu untuk pertanyaan pertama adalah 50 host. Nah, 50 host. Oke. Kemudian ada pertanyaan kedua di sini. What is the minimum number of subnet yang dibutuhkan? Berapa jumlah subnet minimum yang diperlukan? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada persyaratan itu yaitu kita memerlukan 2 subnet. Karena /24 itu dibagi 2, dipinjam 1 bit jadinya 126. Nah, kita jawab 2 subnet. Nah, di sini kita yang dibutuhkan adalah 2 subnet untuk saat ini ya. Oke, kita save.
Berikutnya, jaringan yang Anda tugaskan ke subnet adalah 192.168.0.0/24. Apa itu /24 subnet mask dalam binary-nya? Jadi kita mengkonversikan /24 dalam binary-nya. Kita bisa langsung jawab, binary itu dia 2 pangkat ya. Kita bisa langsung jawab, yaitu sini, yaitu antara 1 dan 0. Cukup 2 angka saja. 1 1 1 1 1 1 1. Nah, ini 1 byte. 1 byte itu ada 1 bit. Bit itu digit ya. Kemudian ada 1 1 1 1 1, oke, 1 2 3 4, oke, 1 2 3 4, 1 2 3 4, oke. Nah, ini ada 24 digit atau /24, itu berarti ada 24 angka satunya. Nah, kita setelah itu ada 0. Nah, 0 ini tidak dihitung ya. 0 0 sampai 8 digit. Nah, inilah konversi dari /24. Nah, kita highlight ya. Kemudian untuk yang subnet mask terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian jaringan dan bagian host. Nah, di sini yang kita konversi ke binary, yaitu ada 2 bagian. Diwakili dalam biner oleh, nah ini diwakili dalam biner oleh salah satu dan 0 disebut subnet mask. Pertanyaannya, dalam network mask itu apa yang mewakili angka 1? Yang mewakili angka 1 ini yang kita jawab ini adalah ini, kalau ini namanya network portion. Network portion. Nah, di dalam subnet mask itu juga yang mewakili angka 0 ini itu disebut apa? Yaitu host portion. Host portion. Oke, kita highlight. Kemudian untuk yang F di sini untuk subnet mask, bit dari bagian host dari subnet mask diubah ke dalam bit subnet. Jumlah bit subnet menentukan jumlah subnet. Pertanyaannya, mengingat di sini kemungkinan subnet mask yang digambarkan dalam format biner berikut. Nah, untuk pertanyaannya di sini juga, berapa sih banyak subnet mask dan berapa banyak host yang dibuat dalam setiap contoh? Nah, kita lihat berapa banyak subnet masknya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini juga ada petunjuknya. Ingat ya, bahwa di sini kita punya petunjuk di mana setiap kemungkinan subnet mask yang digambarkan dalam format biner. Berapa banyak
subnet dan berapa banyak host yang dibuat dalam tiap contohnya. Ingatlah bahwa jumlah bit atau host dengan pangkat 2 menentukan jumlah host per subnet dikurangi 2 dan jumlah bit subnet dipangkatkan 2 menentukan jumlah subnet. Bit subnet itu ditampilkan dalam bit subnet tersebut ditampilkan dalam huruf tebal, yaitu bit yang dipinjam di luar network MAC asli, atau /24. /24 itu notasi awalannya itu sesuai dengan netmask desimal. Nah, ini jadi nanti tiap host itu akan dikurangi dengan network address dan broadcast address. Baik, langsung saja kita diberikan tugas yaitu mengerjakan masing-masing subnet max ini ya, dari prefix 25 hingga prefix 30. Nah, di sini sudah diberikan digitnya, sudah dikonversikan ke digitnya. Kita diminta untuk kita diperintahkan untuk mencari subnet max-nya, jumlah hostnya. Baik teman-teman, kita coba untuk menghitung subnet /25. Nah, di sini 25 itu 24 digit ini dia meminjam 1 digit sebelah kanannya. Jadi untuk rumus perhitungan dari jumlah subnet max itu dia dari kiri 2 pangkat 1 angka, kalau keduanya itu berarti 2 pangkat 2, kalau sebelah kiri 2 pangkat 1 yang angka 0 saja, yang angka 1 saja yang ditulis, yang dihitung. Berarti ada berapa angka ini? Ada angka 1 digit dari kiri. Kita rumusnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah rumus subnet max. Ini untuk /25 atau prefixnya. Nah, di sini 1 byte itu ada 8 bit atau digit. Nah, satu ini dia ada 32 bit. Jika dia pinjam 1 bit, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, untuk hostnya, rumus hostnya itu contoh saja kita /26 atau prefix 26, kita jumlah nolnya itu dari kanan ke kiri itu ada berapa? Nah, ini ada 6 ya. Jadi 2 pangkat 6. Kemudian dia dibagi 2 di bawahnya. Kemudian setelah dia dibagi 2 sama dengan berapa? 64 dikurangi 2. Nah, 2 ini adalah yang mana akan digunakan untuk network address dan broadcast address. Seperti itu caranya teman-teman. Kemudian ini seperti biasa kita dapat menulisnya 2 pangkat 1 karena ada 1 angka sebelah kiri, jadi kita tulis 2 pangkat 1. Sini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 1 pangkatnya
pangkat 1 sama dengan 2. Oke, teman-teman, jadi ada 2 subnet mask. Kemudian di sini juga ada jumlah dari hostnya. Kita hitung nih jumlah hostnya. Jadi di sini dia kalau misalkan 0 sampai sini itu 256. Dia dikurangi 64 atau dibagi 2. Jika dia ada 1 digit di sebelah kiri, bagi 2, 256 dibagi 2 yaitu 128. 128. Kalau dia full 0 dia 256. Kalau dia ada 1 digit sebelah kiri, jadi dia dibagi 2 yaitu 128. Kemudian 128 itu berarti rumusnya seperti ini, teman-teman. 126 dibagi 2 sama dengan 28. Nah, 128 ini nanti dikurangi 2 yaitu untuk network address dan broadcast address. Nah, ini adalah 126. Jadi ini adalah jumlah host yang ada untuk /25. Kemudian untuk /26 seperti biasa, di sini ada berapa angka satunya, dari sebelah kiri ada 2, berarti kita bisa menulisnya 2 sama dengan, ini kita pangkatkan 2, kemudian kita akan pangkat lagi sama dengan 4, 2 pangkat 2 itu 4, dia host portionnya subnet max-nya ada 4 untuk /26. Oke, teman-teman, maksud kalau number of host-nya dia kebalikannya, dia dari kanan dia ada 2 pangkat berapa, separohnya dari ini 128, separohnya 128 yaitu 128 dibagi 2 sama dengan 64. Nah, 64 ini dikurangi 2 network address dan broadcast address sebanyak 62. Nah, ini adalah jumlah host untuk /26. Kemudian kita menghitung lagi 2 pangkat berapa nih, ada berapa angka 1 dari kiri, yaitu ada 3, 2 pangkat 3. Nah, sama dengan, yaitu 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, di sini ada 8 subnets. Untuk ini juga kita lihat juga ada berapa angka 0 dari kanan. Nah, di sini juga ada 1 2 3 4 5. Oke. 45, 2/5 itu adalah 32. Cara hitungnya sih untuk mudahnya seperti itu. Kalau subnet max itu kita 1 dari kiri, kalau hostnya itu kita hitung dari kanan angka 0-nya. Itu misalkan ini ada 5 ya, 2 pangkat 5 itu 32 ibaratnya. 64 dibagi 2 sama dengan 32. 32 dikurangi 2 yaitu 30. Jadi ini jumlah hostnya itu adalah 30. Kemudian untuk yang keempat adalah /28. /28 kita hitung angka satunya itu ada berapa digit dari kiri ke kanan, yaitu ada 4, berarti 2 pangkat 4.
2 pangkat 4. Nah, kita hitung 2 pangkat 4 itu adalah 8, sebelumnya 2 pangkat 3 8 kali 2 saja, itu 16. Nah, untuk jumlah hostnya kita hitung bisa juga dari sini. Nah, di sini ada 2 pangkat 4 ya. Jumlah nolnya dari kanan ke kiri ada 4, yaitu 2 pangkat 4 itu 16 kan. Nah, 16 dikurangi 2 sama dengan cara cepatnya seperti ini, yaitu 14. Jadi untuk jumlah host di prefix 28 adalah 16. Kita highlight. Kita save. Kemudian selanjutnya kita coba menghitung untuk slash 29. Di slash 9 ini kita hitung jumlah satunya itu ada berapa angka dari kiri, yaitu ada 5 angka. Nah, untuk 5 angka ini berarti 2 pangkat 5. Nah, untuk 2 pangkat 5 kita sama dengankan, yaitu 32. Jadi jumlah subnetnya ada 32. Kemudian untuk perhitungan jumlah hostnya, dari kanan itu angka nolnya ada berapa? Ada 3. 2 pangkat 3 adalah 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir ya, yaitu slash 30. Ini kita lihat saja. Slash 30 itu dia 1, 2. Dia ada 6 angka ya digitnya. Berarti kita langsung saja 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 berapa? Yaitu 64. Dan ini jumlah hostnya. Dari kanan itu nolnya ada berapa? Ada 2. 2 pangkat 2, 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Ya, jadi jumlah host untuk prefix 30 adalah 2. Dan jumlah subnetnya adalah 64. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian ada pertanyaan lagi di sini. Sebenarnya sama saja, kita bisa langsung saja jawab di sini di Word. Untuk yang di Word di sini adalah pertanyaannya, berdasarkan jawabanmu di atas, manakah subnet max yang memenuhi jumlah dari minimum host address-nya? Kita lihat. Di sini host address-nya itu 40 sampai 50. Nah, untuk host address-nya itu sebenarnya kita bisa menggunakan yang ini slash 26. Bisa saja pakai 126, cuman kan kita mencarinya yang minimum. Kalau 30 tidak bisa. 30 apalagi 14, karena 14 dan 30 itu di bawahnya jumlah host yang diinginkan, 40 dan 50. Kalau 126 bisa, tapi karena kita ditugaskan untuk mencari minimum, kita jawab yaitu slash 26. Oke, yang kedua, berdasarkan jawabanmu di atas, manakah subnet max yang memenuhi minimum jumlah subnet yang dibutuhkan? Nah, kita lihat nih. Di sini jumlah subnet max yang dibutuhkan. Sebenarnya cukup kalau misalkan cuma 2 subnet max saja. Ya kan? Bisa saja pakai ini, tapi karena ini kan subnet max-nya maksimal. Jadi di bawahnya ini adalah 2. Kita bisa tulis slash 25. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, berdasarkan jawabanmu di atas juga, manakah
subnet max yang memenuhi dari keduanya, yaitu minimum jumlah hostnya dan minimum juga jumlah subnet max-nya. Nah, di sini dicari nih, karena kita juga membutuhkan subnet max yang akan datang buat future, kita memakainya ini /26. Kalau pakai ini kita bisa saja, namun di requirement-nya kita diminta seperti untuk melebihkan subnet max-nya untuk kedepannya. Nah, ini future net expansion. Barangkali ada pengembangan dari subnetting max-nya. Baik, kita langsung jawab. Di sini adalah /26. Oke. Nah, di sini juga ada pertanyaan. When ketika Anda sudah menentukan subnet max-nya, mana yang memenuhi persyaratan jaringan yang disebutkan. Kita diminta menulis subnet address, prefix, dan subnet max-nya. Baik, di sini kita bisa langsung tulis saja, yaitu dari awal kita nulis. Baik teman-teman, kita langsung isi saja subnet pertamanya, yaitu ini, itu 192.168.0.0. Untuk prefixnya, dikarenakan kita mengikuti kemauan klien, yaitu subnet master kecil, tapi si kliennya mau ada subnet mask cadangan nanti untuk kedepannya buat ekspansi, maka kita menggunakan ini. Dan untuk jumlah hostnya 62 itu melebihi dari ini, lebih besar dari 40 dan 50, jadi kita memakainya adalah /26. Nah, untuk subnet masknya 255 255 255, dan untuk host portionnya adalah 192. Kenapa 192? Kita lihat di slash yang kita pakai, yaitu 62. Kalau kita lihat di sini, angka satunya adalah sebelah kiri, itu ada 2, jadi kita bisa dikurangi untuk satu angka ini, 256 dikurangi 64, dikurangi ini 2 pangkat 6. Rumusnya kalau lebih jelasnya 256 dikurangi 2 pangkat jumlah 0 dari kanan ke kiri, ada 6. Nah, nanti 256 dikurangi 64 adalah 192. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk yang kedua 192, subnet max kedua yaitu 192.168.0.64. Ya, prefixnya sama 26. Kemudian untuk untuk subnet max-nya juga sama, yaitu 255 255 255 dan 192. Untuk subnet max ketiga
yaitu 192.168.0 titik, kita tinggal tambahkan saja, yaitu 64 2/6 adalah 128. Untuk prefiksnya adalah 26. Kemudian untuk subnet masa sama 255.255.255.192. Dan yang terakhir yaitu 192.168.0.128 ditambah 64 yaitu 192. Grafiknya 26, subnet masnya 255.255.255.192. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita mengisi tabel pada halaman paling atas seperti ini, yang pada Cisco-nya adalah ini ya, kita akan mengecek yang mana sih port 1, port 00 atau port 01 ini. Kita tidak tahu ini portnya yang mana. Nah, maka kita akan mengeceknya melalui port ini. Kita tinggal klik saja. Kita akan mencari port yang di sini, G001 itu yang di atas atau yang di bawah. Karena keduanya ini dia masih warna merah ya. Kalau di sini, kalau warna merah itu dia tandanya portnya mati atau tidak aktif gitu. Kita cek di ininya, portnya. Nah, ini kita sudah masuk ke customer routernya. Kita masuk ke CLI. Oke. Kita enter. Sini kita coba untuk enable terlebih dahulu. Enable. Enter. Setelah kita enablekan, kita cek dulu nih interface briefs-nya. So IP interface brief. Nah, di sini akan tampil nih. Akan tampil GB Ethernet 0100. Tapi kalau secara defaultnya itu dari Cisco, kalau kita baru beli itu dari bawahnya dia down, atau dalam artian dia itu sedang tidak aktif port ini. Walaupun kita sudah colokan ke listrik, tapi port ini belum bisa kita gunakan dikarenakan belum diaktifkan, baik GB 00, GB 01. Nah, kita coba ke config terlebih dahulu. Config T. Setelah kita config, masuk ke interface GB 0 dulu. Kita cek dulu ya, karena kita mau mencari GB 0 itu dia nyalanya yang mana nih, entah itu nyala yang bawah atau yang atas. Coba gigabit gigabit Ethernet.
interface, kita pilih Ethernet 00. Config 00, kemudian kita tulis no shutdown. No shutdown itu artinya jangan dimatikan atau kita aktifkan. Nah, di sini terlihat langsung warna hijau yang segitiga ini, sebelumnya itu warna merah, dia tidak aktif, tiba-tiba sekarang warna hijau. Nah, ini adalah warna orange, itu menandakan aktivasi dari port ini ya. Dia loading terlebih dahulu. Kita tunggu saja sampai dia warnanya hijau ya. Nah, sudah. Kalau misalkan dia sudah hijau, berarti ini yang kita konfigurasikan untuk port 00 itu adalah yang atas. Oke. Kemudian untuk ini, yang garis melengkung ini adalah garis serial portnya nih ya. Nah, dia mengarah ke ISP router dengan IP address-nya yaitu 209 165.21 dan 2. Seperti itu teman. Tapi untuk ini kita sudah mengetahui, langsung saja kita bisa mengisi tabel yang disediakan di dalam tugas ini. Kita buka Word. Nah, kita sambil ingat-ingat juga di sini tabel yang sudah kita isi, yaitu subnet mask address, prefix, dan subnet masknya. Kita lihat juga aturan yang diinginkan oleh si klien, di mana ini untuk step bagian 2-nya itu adalah isilah IP address yang kosong ke dalam addressing table. Nah, isi ke sini addressing table. Nah, ini ada aturannya nih, ada 2 aturan. Masing-masing aturan itu ada untuk LAN A dan LAN B. Untuk lebih memudahkannya, kita coba dimulai dari LAN A ya. Kita coba dari LAN A. Nah, untuk LAN A, IP address-nya, yang pertama kita fokus ke G00, karena G00 itu adalah port yang pertama. Kita jadikan sebagai default gateway. Kita juga jadikan sebagai teman-teman sebentar. 192.168. Nah, ini adalah network address yang pertama. Oke. Kemudian untuk subnet mask-nya kita pakai yang 255.255.192 sesuai dengan tabel yang kita isi sebelumnya pada bawah ini. Oke, kita fokus ke gunakan first host address. Kita gunakan alamat host pertama untuk antarmuka customer router atau interface customer router yang terhubung ke saklar, yang terhubung ke switch LAN A. Jadi di sini
teman-teman gunakan ini yang terhubung ke switch LAN A. Oke, kita isi IP address-nya. Nah, ini adalah 192. Kita untuk memudahkannya, oh ya, untuk default gateway tidak perlu karena default gateway itu IP address yang pertama, maka kita tidak perlu untuk mengisinya. Kemudian kita copy saja untuk memudahkan. Nah, ini ke LAN A. Ini LAN A ya teman-teman. Karena ini sudah dipakai, jadi kita memakai yang nomor 1. Nah, karena ini satunya sebagai broadcast, network yang 00 itu, kita pakainya yang 1 ya. Nah, yang kedua juga untuk LAN-nya kita berikan IP karena yang 1 itu sudah dipakai oleh customer router, kita gunakan 2. Oke. Kemudian gateway-nya kita samakan dengan ini. Itu yang mengarah ke paling awal dari port kita. Kita atur. Nah, oke, kita atur. Kemudian di bagian 2 gunakan host address for the LAN A switch. Pastikan untuk mengisi default gateway address untuk switch. Nah, oke, sudah. Kemudian yang ketiga itu gunakan juga alamat host terakhir untuk PCA. Pastikan untuk menetapkan alamat gateway default untuk PC. Nah, yang ini PCA-nya kita kasih juga nih IP-nya. Untuk memudahkan, kita copy dari sini ke sini. Copy. Nah, ini the last host, berarti host address terakhir dari tabel yang sudah diisi untuk PCA. Host terakhirnya adalah di sini. Host terakhirnya adalah untuk subnet pertama, yaitu 63. 63 nggak bisa karena 63 itu adalah IP untuk broadcast. Kita jadi pakai menggunakan 62. Oke. Untuk yang pertama sudah, kemudian untuk yang kedua nih. Untuk yang kedua juga kita isi sama seperti LAN A. Gunakan first host address untuk customer router interface connect yang connect ke LAN B switch. Nah, di sini kita gunakan first address-nya. Di sini first address-nya adalah di subnet max 2 ini. Subnet max 2 ini. Ini kalau ini subnet max ketiga, ini subnet max keempat. Berarti subnet max kedua adalah 65. 192, 168, 65. Kita copy. Untuk memudahkan, kita bisa copy dari sini. Nah, ini kita atur routernya terlebih dahulu. 65. Kita
atur layoutnya. Kemudian yang kedua adalah gunakan host address untuk LAN B switch. Pastikan untuk gateway-nya pada switch. Nah, kita sudah gateway-nya. VLAN ini kita isi dengan kita copy dari atas 92. Kita juga samakan ininya, gateway tidak perlu. Kita isi di sini untuk gateway 192. Oke, kita rapikan. Sip. Nah, ini karena sudah dipakai untuk yang ini ada switch, maka kita pakai yang 66 karena dipakai oleh router untuk IP ini. Kemudian untuk yang PCB ya, pada line B sama kita isi juga pada line ini, kita copy saja biar lebih mempermudah dan kita paste di sini. Nah, dikarenakan sama ini juga minta yang terakhir, alamat yang terakhir. Alamat yang terakhir untuk PC ini juga kita bisa cek. Nah, untuk yang ini LAN B, broadcast-nya itu adalah di router address yang pertama, yaitu kita ganti 65. Kemudian untuk PCB juga sama 65. Nah, yang ini PCB addressnya adalah dia minta address yang terakhir yaitu 128 ya, 128. Dikarenakan itu broadcast tidak bisa dipakai 127, kita menggunakan 126. 126. Oke. Oke, kita save. Baik teman-teman, setelah tabel address ini kita isi semua, kemudian untuk part satunya kita sudah selesai ya. Kemudian lanjut ke part 2 nih teman-teman. Part 2 ini kita lihat di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi device-nya, mulai dari router, switch-nya, sekaligus PC-nya, PC A maupun PC B, router A switch A atau switch B. Yang pertama nih, konfigurasi custom routernya terlebih dahulu. Nah, ini kita konfigurasi terlebih dahulu custom routernya. Kemudian yang kedua, konfigurasi dua customer LAN. Nah, customer LAN-nya switch A dan switch B. Kita bisa konfigurasi keduanya. Yang terakhir, nanti kita konfigurasi juga nih interface dari PC A dan PC B. Setelah device ini kita konfigurasi, kemudian untuk selanjutnya adalah part terakhir. Pada part terakhir ini kita melakukan testing dan troubleshooting dari network tersebut. Saat testing nanti, nah kita diminta untuk melakukan komunikasi atau ping, pengecekan antara komunikasi PC A ini
ke default gateway atau port yang menuju ke customer router. Untuk yang B nya juga sama, PCB ping ke port dari default gateway yang menuju ke router customer. Apakah ada ping reply atau tidak, nanti kita ceknya di sini di device-nya PC. Biasanya sih nanti tesnya di terminalnya. Kemudian yang terakhir ada determine efficiency. Nah, antara PCA dan PCB, apakah dia bisa ngeping melalui switch ini, router, kemudian ke switch, kemudian terakhir ke PCB. Seperti itu teman-teman. Nanti akan kita setting konfigurasinya pada device tersebut. Baik teman-teman, setelah kita membuat dan mengisi tabel berikut pada teks ini, untuk part 2 nya kita diminta untuk konfigurasi device-nya. Jadi device yang ada antara lain ada customer device, customer router. Kita juga konfigurasi LAN switch-nya, ada LAN switch A dan B. Kemudian kita diminta untuk konfigurasi PCA dan PCB. Oke, lanjut. Untuk yang pertama kita setting terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu setting routernya ini. Oke, kita masuk ke router, kemudian di sini ada menu tab, kita pilih CLI, kita enter. Oke, lanjut. Setelah kita masuk ke menu ini, kita aktifkan terlebih dahulu enable routernya. Sudah enable, kita lihat dulu perintahnya apa saja di sini teman-teman. Nah, untuk step pertama di poin A, atur enable secret password pada custom router dengan password class 123. Oke, kita masuk ke router ini. Setelah itu kita enablekan secret password class 123. Nah, pastikan tulisannya benar ya teman-teman, huruf besar kecilnya ya, dan kita enter. Oh maaf, kita config dulu, config T, itu artinya kita masuk ke menu config untuk routernya. Nah, baru kita memasukkan passwordnya, enable secret dengan passwordnya apa, class 123. Nah, ini perhatikan huruf besar kecilnya harus sama ya teman-teman. Oke, kita enter. Nah, kita ingin lihat apakah password yang kita setting itu sudah tampil atau aktif. Kita klik do ESA, bisa ESA, bisa show ya teman-teman, atau ini show run. Nah, ini enable secretnya sudah tampil ya teman-teman pada router tersebut. Oke, kemudian poin B nya kita lihat di poin B. Di poin B, atur konsol login password menjadi Cisco 123, sama konsol loginnya kita berikan password ini teman-teman, kita space. Nah,
space lagi. Nah, ini line console login-nya masih belum memiliki password. Kita berikan password dengan cara masuk ke line console 0, port mana yang akan kita berikan password. Nah itu di sini ada, kita bisa berikan pertanyaan, tanda tanya. Nah, kita mau mencari kebutuhannya apa nih? Ini adalah library command ya, dari Cisco sendiri. Nah, kita butuhnya password. Nah, ini untuk arti ini, kalau sebelah sini adalah komen singkat, dan ini deskripsi komennya. Nah, kita tinggal nulis saja password. Nah, passwordnya apa? Cisco 123. Oke. Nah, kemudian kita do show, lihat apakah passwordnya sudah aktif dan terrecord. Do show run, kita space. Nah, sudah teman-teman, line-nya sudah terpassword ya teman-teman. Kemudian yes, untuk yang B sepertinya sudah. Untuk yang C, konfigurasi customer router sebagai hostname. Nah, kita diminta untuk memberi nama customer router. Nah, ini kan sebelumnya namanya router. Kita akan ganti nama hostname-nya. Dengan cara apa? Seperti berikut. Kita exit terlebih dahulu dari menu console config-nya ini. Kemudian kita klik hostname, tab, kemudian namanya apa? Customer router. Enter. Oke. Baik, namanya sudah diganti ya teman-teman. Yang sebelumnya adalah router, sekarang jadi customer router. Kemudian untuk perintah D-nya itu konfigurasi G00 dan G01 interface dengan IP address, subnet mask, dan aktifkan. Nah, kita diminta untuk mengaktifkan nih subnet mask untuk port G00 yang mana, G01 yang mana. Dan kita juga memberikan IP address serta subnet mask-nya. Kita lakukan langkah pertama, yaitu config dahulu ya, nolnya. Kita exit. Kemudian kita untuk melihat daftar port atau informasi portnya bisa kita tulis dengan perintah berikut, show IP interface brief. Nah, ini akan tampil interface-nya dari routernya. Di sini ada interface, IP address, serta statusnya. Untuk gigabit 00 dan gigabit 01, dia IP address-nya masih belum ada dan statusnya masih administrasi down. Secara default, router Cisco ini pasti selalu down ya, karena ini untuk alasan keamanan. Jadi tidak sembarang orang langsung colok, langsung connect, langsung colok port, langsung connect. Itu tidak sembarangan. Oke, lanjut. Yang pertama kita masukkan dulu IP address-nya di port gig 0 ya, gigabit 0. Kita klik configuration, nah sudah, dan kita pilih interface gigabit Ethernet. Nah, kita pilih ini port mana nih yang akan kita atur IP-nya. Interface
gigabit Ethernet. Tulisannya harus sama ya teman-teman, spasi 00. Nah, enter. Nah, kita kalau misalkan sudah ada config if, itu artinya kita sudah masuk ke portnya 0. Nah, port atau kita diminta untuk memasukkan IP address. IP address, kita tap saja, kemudian kita beri tanya tanya mana duluan nih harus ditulis, IP addressnya dulu atau subnet mask-nya dulu. Nah, di sini menampilkan library yang harus ditampilkan, yaitu IP address yang terlebih dahulu. Yaitu kita lihat IP address untuk port gig 0 ya, yaitu 192.168.01. Oke. 192.168.01. Nah, kita bingung nih, apalagi yang mau kita tulis. Kita kasih tanya, yaitu di subnet mask. Kita tulis saja subnet mask 2555 spasi ya, jangan lupa spasi pada setelah IP address ini, kemudian 255 titik. Nah, ini subnet masknya 192 ya teman-teman. Oke, kita enter. Pastikan IP ini dan subnet mask ini benar ya. Kalau misalkan tidak benar, nanti dia tidak bisa connect. Oke. Kemudian setelah kita memasukkan itu, kita aktifkan statusnya ya, jangan down. Jadi kita enablekan port pada gig 0 SA. Kita shutdown. Oke, kita kemudian kita exit. Untuk konfigurasi gig 00 itu sudah selesai, kita exit. Kita masuk ke konfigurasi gig 01. Kita masuk ke portnya interface. Kalau bisa kita klik atas saja interface. Nah, daripada kita mengetik dari awal, kita bisa klik tombol atas, itu dia bisa menghistorikan apa yang sudah kita perintahkan, komen-komennya. Nah, ini interface gigabit Ethernet 01. Oke, enter. Ini kita sudah masuk ke menu konfigurasi IP address. IF itu IP ya. Kalau di Linux seperti itu, IP address 192.168. Nah, IP address dari gig 0 berapa? Yaitu 065. Kita lihat di tabel ini saja ya teman-teman untuk patokannya, karena kita sudah menghitung sebelumnya. 065. Oke. Subnet masknya jangan lupa 255.255.255/192, karena kita pakainya prefix 26 ya. Oke, kita enter. Sudah. Jangan lupa kita aktifkan terlebih dahulu portnya ya, biar nggak down, dia up. Oke. Nah, kita exit. Setelah kita mengkonfigurasi port gigabit Ethernet 00 dan 01, kita cek dulu nih settingan kita apakah sudah sesuai. Nah, kita masuk ke N saja, keluar dari menu config. Nah, kemudian menu config kita sudah keluar ya, karena kurungnya udah nggak ada.
kita lihat informasi apa yang sudah kita setting ya. Misal IP interface brief pada router. Nah, ini teman-teman sudah kita aktifkan port gig interface gig 0. Kalau router biasanya menyebutnya interface, tapi bebas sih, bisa port bisa interface. Interface gig 00, gig 01, IP address sudah ada, sudah terkonfirm, kemudian ada statusnya yaitu sudah up. Baik, selanjutnya untuk yang konfigurasi ini sudah selesai ya teman-teman. Kita lihat yang poin E, save the running configuration to startup konfigurasi file. Jadi kita simpan konfigurasi yang sudah kita setting pada router ini dengan cara apa? Copy running. Nah, kita bisa tab saja biar lebih cepat. Nah, tab, enter. Kita enter lagi ya. Oke, teman-teman, untuk yang E sudah selesai. Kita lanjut ke step keduanya ya teman-teman, yaitu konfigurasi customer LAN switch. Nah, oke, kita bisa minimize atau kita bisa close. Oke, ini router sudah aktif semua dua-duanya. Sebelumnya itu warnanya merah ya teman-teman. Ini sekarang sudah hijau. Ini udah aktif, sudah bisa memberikan koneksi antar portnya. Kita setting LAN A-nya langsung masuk ke CLI. Nah, ini LAN A dulu itu ya. Kalau LAN B nanti. Oke, kita enter. Nah, di sini ada rinciannya, rincian LAN-nya. Oke, kita biasa enablekan terlebih dahulu. Kita show portnya ya, informasi apa saja yang ada di port suite ini ya. Dia ada berapa port, kemudian port mana aja yang disediakan. Show IP interface brief. Oke. Kita enter teman-teman. Nah, ini ada fast Ethernet 0 sampai 21. Kita enter, kita diminta untuk mencari VLAN. Nah, VLAN-nya ada di bawahnya, spasi. Ini IP address-nya belum ada ya teman-teman, unassign, belum dimasukkan. Statusnya juga masih administrasi down, sama dia secara default down atau dia tidak aktif ya, tidak enable karena faktor keamanan. Oke. Kemudian kita langsung konfigurasi ya teman-teman dengan perintah berikut. Configuration. Oke, kita sudah masuk ke menu konfigurasi. Konfigurasi interface-nya kita lihat, kita butuhnya adalah interface VLAN 1. VLAN 1. Oke, ini kita udah masuk ke menu if itu IP address. Masukkan IP address-nya itu 1. Nah, ini kita lihat nih IP address untuk LAN A, switch LAN A ya, di tabel ini. IP address LAN A, switch LAN A yaitu 192. 192.168.02.
0.2. Subnet masknya di LAN switch LAN A itu ini teman-teman, 255.255.192. Oke, kita cek lagi apakah sudah benar. 6802. Oke, kita enter. Kemudian kita aktifkan ya, sebelumnya karena down kita upkan no SH. Oke, sudah up. Nanti kita exit terlebih dahulu. Ini keterangan up-nya nih teman-teman. Kita exit ya, exit. Oke, kemudian jangan lupa atur juga IP default gateway-nya. Default gateway itu 192.168.0.1. Nah, default gateway-nya si LAN B. Ini default gateway, ini LAN B. Oke, 01. Oke, default, jangan salah tipe. Oke, enter. Kemudian kita end. Oke. Untuk memastikannya kita coba tes koneksi ya teman-teman. Tes koneksi ke gateway-nya dengan cara ping 192.168.0.1. Maaf, jatuh. Kemudian kita klik enter. Nah, jika sudah ping itu tandanya dia ada tanda seru ya teman-teman. Ini artinya udah bisa ping. Jangan lupa ini kondisi real time ya teman-teman, jangan simulation. Oke, LAN A sudah bisa ping. Untuk memudahkan juga kita beri nama switch LAN A itu sebagai LAN A. Nama ini kita rubah hostname-nya jadi LAN A. Sesuai dengan ini, LAN A. Oke, masuk ke menu config. Kemudian kita tulis hostname, LAN namanya siapa? LAN A. Oke, nah nama sudah berubah. Yang sebelumnya adalah namanya switch, sekarang namanya LAN A. Itu untuk mempermudah kita switch mana yang telah kita konfigurasi. Lanjut, kita end. Dan jangan lupa kita simpan juga settingannya. Copy, running, startup. Nah, oke. Seperti ini teman-teman komennya, kita enter. Yes. Nah, konfigurasi pada switch LAN A sudah selesai. Kemudian kita lihat petunjuknya. Tidak ada petunjuk lagi, kita lanjut ya. Dari VLAN 1, masing-masing VLAN itu dia sudah terkonfigurasi, baik IP address-nya, semuanya, gateway-nya, dan subnet mask-nya. Oke, LAN 1 sudah, kita bisa minimize atau bisa close. Kita minimize saja. Dan kita masuk ke LAN 2, biasa. Kita masuk ke CLI. Nah, ini ada rincian dari ini.
switch-nya. Kita langsung saja kita enter, kita enable, aktifkan. Seperti biasa caranya, konfigurasi pada LAN A. Yang pertama yaitu enable, kemudian kita show dulu, lihat informasi apa saja dari Ethernetnya, masing-masing portnya. Show IP interface brief. Nah, di sini juga belum nampil ya VLAN-nya ya. Kita space. Nah, VLAN ini ada sama. Dia belum ada IP address-nya dan dia statusnya masih down ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasi, menu konfigurasi. Kemudian port mana nih akan kita konfigurasi, yaitu interface VLAN 1. Oke, setelah masuk ke VLAN 1 yaitu config if, menu config if itu artinya kita diminta untuk memasukkan addressnya. Kita lihat untuk VLAN 1 di switch LAN B ya. Patokannya ini teman-teman, VLAN 1 yaitu 192.168.066. Oke, address IP address 192.168.0.66 spasi. Nah, habis itu kita masukkan juga tanda tanya subnet max-nya. Oke, yaitu 255. Kita lihat di sini subnet max-nya, subnet max LAN B itu sama 255.192. 255.192. Oke, kita enter. Kemudian untuk IP-nya sudah aktif. Aktifkan juga statusnya dengan perintah no shutdown, enter, agar statusnya itu enggak down ya. Jadi kita bisa memakai port tersebut. Untuk berikutnya yaitu exit. Lalu jangan lupa kita masukkan juga IP default-nya ya teman-teman. IP default-nya, IP default gateway. Nah, ini IP default gateway-nya berapa teman-teman? Di VLAN 2, VLAN 1, switch LAN B. Default gateway-nya adalah 192.168.065. Oke, kita lihat 192.168.0.65. Oke teman-teman, jangan sampai keliru ya. Nih LAN B switch .65. Oke, enter. Oh salah, default kurang T, maaf. Nah, sudah. Setelah default kita masukkan, kemudian kita exit dulu. Kita coba tes ping ke gateway tersebut 192.168.065. Nah, kita tunggu. Nah, oke, sukses ya teman-teman. Ada keterangan sukses dan juga ada tanda seru, itu artinya sudah oke. Kalau misalkan tidak sukses, dia hanya titik-titik saja ya teman-teman, tanpa ada tanda seru. Kemudian kita untuk mempermudah membedakan nama switchnya, kita rename hostname-nya, hostname switch ini menjadi LAN B.
Nah, sudah berubah ya teman-teman. LAN B yang sebelumnya adalah switch, sekarang LAN B. Oke. Jangan lupa kita simpan juga konfigurasi jaringan kita di switch LAN B ini, yaitu copy running config. Oh, tidak ya. Oh, kita exit terlebih dulu ya teman-teman. N. Nah, baru kita bisa. Kita belum, karena tidak bisa itu dikarenakan kita masih di menu config. Copy running config startup. Oke, enter. Yes, enter. Oke, sudah tersimpan konfigurasi pada LAN B-nya teman-teman. Kita bisa minimize atau close. Kita minimize saja. Masuk ke aktivitas tab ketiga, yaitu konfigurasi interface-nya. Konfigurasi IP address, subnet mask, dan default gateway. Aturannya pada PC A dan PC B. Nah, PC A, komputer A, dan komputer B. Kita komputer A terlebih dulu ya teman-teman. Kita konfigurasinya apa? Dengan di sini ada menu tab, yaitu desktop. Nah, sama seperti komputer biasa, kita bisa masuk ke IP konfigurasi, atur dulu IP-nya. Kita lihat seperti biasa patokannya dari sini. Nah, ini untuk PCA IP address-nya adalah 192.168.0.62. Oke. Ini ada dua nih DHCP. Kalau DHCP kita tidak bisa setting, kalau static kita bisa setting. Nah, kita diminta untuk setting IP address seperti berikut. Oke, 192.168.0.62. Tab. Nah, ini kita tap saja ya. Nah, ini 192 karena kita pakai prefix 26. Default gateway-nya di PC A itu default gateway-nya adalah 01 ya teman-teman, dia menghubung ke router G00. 92.168.0.1. Oke. Sudah ya. Kemudian kita close. Bisa close, bisa tuh. Oke. Untuk memastikan kita cek PCI itu IP-nya berapa, apakah konfigurasi IP itu yang kita setting sebelumnya sudah tersimpan atau belum. Dengan cara seperti biasa, terminal di Windows, command prompt di Windows seperti ini, di config. Nah, ini ada IP address-nya, kemudian ini ada subnet mask-nya, sesuai ya teman-teman sama ini, dan ini ada default gateway-nya 01. Oke, berarti settingan IP statiknya sudah bisa ya, sudah berhasil. Selanjutnya kita juga setting di PCB ya. Nah, kita setting di PCB, masuk ke menu desktop, kemudian masuk ke IP ya teman-teman. Seperti biasa, masukkan data IP address-nya. Nah, PCB itu IP address-nya adalah 126, gateway-nya 65. Oke. 192.168.0.1, dia mintanya IP terakhir, host terakhir 126, dan ini biasa 192, ini 192.168, gateway-nya 0.65, sesuai dengan port G01 pada
customer router ya teman-teman. Oke, sudah. Kita cek ipconfig. Nah, IP versi 4-nya 1.6. Apakah benar? Benar. Subnet masknya 192, apa benar? Benar. Default gateway-nya 065. Oke, sesuai teman-teman. Untuk task yang ini sudah ya, step 3. Kemudian kita lanjut ke part 3. Nah, di part 3 ini Anda akan menggunakan perintah ping untuk mengetes network connectivity. Nah, kita diperintahkan untuk melakukan tes koneksinya nih, pakainya command ping. Nah, yang pertama, determine, buktikan kalau PCA dapat berkomunikasi dengan default gateway-nya. Apakah ada reply? Kita coba teman-teman. Ini PCB ya. Kita PCA dulu. Jadi PCA mana? Nah ini. Kita masuk ke command prompt. Kita ping ya ke default gateway-nya. Nah ini kita udah cek ipconfig. Ternyata default gateway-nya adalah ini. Untuk PCA ya. Kita coba ping 192.168.0.1. Nah, kalau ada reply berarti kita bisa jawab langsung di tugasnya. Di sini teman-teman, di paling bawah. Nah, kita bisa jawab yes. Yang kedua, buktikan kalau PCB bisa berkomunikasi dengan default gateway-nya. Apakah ada reply? Alasan. Nah, PCA sudah, kita masuk ke PCB. Oke, sama. Dia sudah ada default gateway-nya, informasi default gateway-nya. Kita langsung ketik saja ping. Default gateway-nya adalah 192.168.0.65. Bentar. Nah, ini sudah terkoneksi ya teman-teman. Jadi dia punya reply. Oke, itu tandanya koneksi PCB sudah berhasil ke switch-nya. Kita bisa balas yes. Nah, pertanyaan terakhir yaitu cek, buktikan kalau PCA bisa berkomunikasi dengan PCB. Apakah mendapatkan reply atau balasan? PCA. Oke, kita sebelahan saja. PCA ini PCA sebelah kiri, PCB sebelah kanan. Oke, kita coba. PCA IP-nya berapa? 192.168.0.126. PCA ini ya, 62. Ini 126. Oke, kita ping coba ke PCB. Ping 192.168.0.126. Nah, ini kita sudah dapat balasan dari PCA ke PCB ini, dari PC. Kemudian kembali lagi ke PCA. Kemudian kebalikannya juga kita mencoba untuk ping tes koneksi dari PCB ke PCA. Kalau digambar seperti ini, teman-teman. Nah, digambar seperti ini. Dia koneksi ke sini, ini koneksi ke sini. Kalau pertanyaan sebelumnya kan dia koneksi ke sini kan. Dan PCB koneksi ke router sini. Nah, ini dia akan saling cek koneksinya. Oke, coba kita ping ke PCA, dari PCB ke PCA. PCA itu IP address-nya yaitu 062.168.0.62. Nah, oke, ada reply, kita bisa langsung jawab di sini teman-teman. Oke.
memudahkannya antara PC A dan PC B itu connect, kita bisa langsung ping ya default gateway-nya si PC A dan antar default gateway-nya dari PC B. Coba kita ping default gateway-nya si PC B di PC A. PC A sebelah kiri, default gateway-nya yaitu 192.168.0.126. Apakah ada reply? Nah, ada reply, berarti dia otomatis akan terkoneksi ya teman-teman. Kebalikannya juga 192 ping 192.168.0. Kita lihat default gateway-nya si A berapa? 01. Oke. Nah, dia ada reply ya teman-teman. Cukup sekian penjelasan tugas dari jaringan komputer dan komunikasi data yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ibu dosen, teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.